Innal hamdalillah nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ayyuhal muslimun, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa qala aidan qad aflaha man zakka qad aflaha man tazakka wa dzakara isma rabbih fa shalla bal tu'thiruna al-hayata dunya wal akhiratu khairu wa abqa. Kaum muslimin hamba Allah sidang jamaah Jumat yang dirahmati Allah, senantiasa kita bersyukur kepada Allah. Allah berikan kepada kita dua nikmat yang sangat besar, yaitu nikmat iman dan nikmat Islam, ditambah dengan nikmat-nikmat lainnya, sehingga sampai dengan saat ini kita masih sehat walafiat, masih dengan kekuatan oleh Allah lahir dan batin. Tatkala kita sudah melaksanakan satu kewajiban kita yang amat berat, yaitu memerangi hawa nafsu. Alhamdulillah, perang yang sangat berat itu sudah kita selesaikan. Semoga menjadi amal yang makbul di sisi Allah Subhanahu wa taala. Salam salam kita mohonkan kepada Allah, semoga dicurahkan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sidang jamaah Jumat yang mulia, sebagai khatib pada hari ini adalah mengangkat judul, memberikan judul adalah keberuntungan yang telah dicapai. Jamaah rahmati Allah, 5 hari yang lalu kita sudah melaksanakan sholat Idul Fitri. Sebelumnya kita sudah melaksanakan kewajiban kita, yaitu puasa Ramadan 1 bulan penuh sebagai ibadah yang mahdhah, yang pokok kepada kita umat Islam yang beriman. Karena itu, atas nama umat Islam yang beriman, maka dia telah melaksanakan kewajibannya, yaitu melaksanakan puasa di bulan Ramadan sebagai salah satu daripada rukun Islam. Sidang jamaah Jumat rahmati Allah, ibadah puasa Ramadan yang kita laksanakan penuh perjuangan, penuh kegembiraan, penuh suka dan duka. Bermasing-masing kita banyak romantika di bulan Ramadan untuk mencapai kebahagiaan. Jamaah rahmati Allah, bulan Ramadan adalah bulan pelatihan. Pelatihan kepada kita umat Islam untuk menguji keimanan kita, sampai di mana kekuatan keimanan kita. Karena itu Allah panggil
Orang-orang yang melakukan ibadah puasa Ramadan itu hanya orang-orang yang beriman, bukan sembarang orang. Karena itu kepada kita umat Islam yang beriman dilatih selama sebulan penuh untuk mengukuhkan keimanan sampai di mana kekuatan keimanan kita. Orang-orang yang sudah kokoh keimanannya, maka dia dengan senang hati, dengan muka berseri-seri, dengan muka ceria, merasa senang dengan datangnya bulan Ramadan, kemudian beribadah di dalamnya dengan berbagai macam ibadah. Di siang harinya melaksanakan puasa dengan penuh keimanan dan keikhlasan, tanpa ada paksaan, tanpa ada ragu-ragu, tanpa ada ini dan itu, tapi dia laksanakan dengan penuh keimanan sebagai perintah Allah yang wajib ditaati, yaitu melaksanakan puasa 29 atau 30 hari di bulan Ramadan. Alhamdulillah kita sudah lalui. Kemudian ditambah lagi ibadah lainnya di bulan Ramadan. Kita sholat tarawih, kemudian yang wajibnya kita laksanakan sholat, ditambah sunatnya tarawih, witir, ditambah lagi dengan bacaan Al-Qur'annya, ditambah lagi dengan qiyamul lailnya, sedekahnya dan sebagainya, adalah kita laksanakan dengan penuh keikhlasan, keimanan untuk menghadap ridho Allah Subhanahu wa taala. Sidang jamaah dan rahmati Allah, kalau tidak salah pemahaman saya bisa kita bagi komponen umat Islam pada saat ini sesudah Ramadan kita bagi 3. Yang pertama, umat Islam yang celaka. Yang kedua, umat Islam yang merugi. Yang ketiga adalah umat Islam yang beruntung. Umat Islam yang celaka adalah umat Islam setiap tahunnya tidak ada bedanya dengan bulan lainnya. Tidak ada beda. Ini umat Islam yang celaka. Setiap tahun, bukan tahun ini saja, setiap tahun sepanjang hidupnya. Mungkin dia datang pada saat Ramadan saja, awal Ramadan saja, untuk partisipasi sosial kemasyarakatan. Kemudian di saat Idul Fitri bersama-sama. Kalau ini ada umat Islam seperti ini, adalah umat Islam yang celaka. Kemudian ada umat Islam yang merugi. Umat Islam yang merugi, dia juga berpuasa. Berpuasa dia, kemudian bersolat dia 5 waktu, kemudian tarawihnya, witirnya, qiyamul lailnya juga terlaksana. Tetapi dia tidak menjaga anggota panca inderanya di dalam berpuasa. Dia hanya berpuasa menahan diri dari makan dan minum serta syahwat dengan istrinya yang halal, itu saja. Selebihnya dia tidak puasakan. Mulutnya tidak dipuasakannya, matanya tidak dipuasakannya, hatinya tidak dipuasakannya, dan sebagainya tidak dipuasakannya. Maka dia merugi. Sebagaimana kata Rasulullah, kam min shaimin laisa lahu min siyami illa al-ju' atas. Betapa banyak orang yang berpuasa tetapi dia tidak mendapat apa-apa dari puasanya kecuali haus dan lapar. Itu saja yang dapat. Nauzubillah, tsumma nauzubillah. Oleh karena itu, orang-orang yang seperti ini dia juga berpuasa dan beribadah lainnya di bulan Ramadan, tapi tidak bisa menjaga panca inderanya dari yang dapat merusak pahala puasanya. Maka inilah orang-orang yang rugi dia, capek dia dari pagi sampai mau sore
dia tahan lapar dan haus, di malam dia juga tarawih dan sebagainya, baca Al-Quran, tapi di balik itu dia tidak mempuasakan panca inderanya. Maka kata Rasulullah, betapa banyak orang yang berpuasa tapi dia hanya haus dan lapar saja, tidak mendapat apa-apa. Nauzubillah. Kemudian yang ketiga adalah orang-orang yang beruntung. Sebagaimana ayat Allah tadi, qad aflaha man tazakka, sungguh beruntung orang-orang yang mensucikan dirinya. Dia beruntung mensucikan dirinya, dia berhati-hati. Di dalam berpuasa itu dia berhati-hati. Man shalla ramadanan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Betul-betul dia dengan penuh kehati-hatian. Dia jaga yang merusak pahala puasanya. Pada malam hari dia betul-betul dengan keikhlasan melaksanakan sholat wajib, sholat sunat, tadarus dan sebagainya dengan keikhlasan. Maka Allah katakan, Rasul katakan, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, diampuni oleh Allah dosa-dosanya yang telah lalu. Orang-orang yang seperti ini, mudah-mudahan kita di dalamnya. Mudah-mudahan semoga Allah memberikan kepada kita sekalian, maka kita termasuk orang-orang yang diampuni oleh Allah. Jamaah yang dirahmati Allah, sesuai dengan tujuan daripada puasa itu, la'allakum tattaqun, mudah-mudahan kamu menjadi orang-orang yang takwa. Takwa adalah sebagai predikat yang paling tinggi di sisi Allah. Karena itu manakala seorang sudah mencapai tingkatan takwa, Masya Allah, luar biasa. Semoga kita semuanya memiliki yang demikian itu, Allah berikan kepada kita. Sidang jamaah Jumat yang dirahmati Allah. Kemudian amal-amal ibadah yang sudah kita peroleh selama sebulan lamanya, mari kita berhati-hati, karena syaitan laknatillah tidak henti-hentinya untuk mengganggu kita sebagai umat Islam yang beriman. Tidak henti-hentinya dengan berbagai macam cara, agar ikut bersamanya. Oleh karena itu kita berhati-hati. Keimanan yang sudah kita bina, ketakwaan yang sudah kita bina di bulan Ramadan, mari kita pelihara dengan baik. Kalau di bulan Ramadan kita rajin sholat berjamaah, jangan lagi kita tinggalkan sholat berjamaah. Kalau di bulan Ramadan kita rajin sholat sunnah, jangan lagi kita tinggalkan sholat sunnah. Di bulan Ramadan kita suka bersedekah, walaupun 1.000 rupiah lewat celengan di depan kita. Di luar bulan Ramadan, mari kita terapkan dalam kehidupan kita. Demikian yang lain-lain, baca Al-Quran. Mungkin ada yang sudah 1 kali khatam, 2 kali khatam, mungkin 3 kali khatam, ada yang mungkin lebih. Pertahankan minimal kalau bulan Ramadan dapat khatam 3 kali, minimal di luar bulan Ramadan 1 bulan 1 kali khatam. Upayakan untuk aplikasi daripada nilai-nilai daripada bulan Ramadan yang sudah kita laksanakan. Sidang jamaah Jumat yang dirahmati Allah, untuk kita pahami bahwa, untuk kita sadari bahwa aplikasi daripada nilai-nilai Ramadan 11 tahun yang akan datang dapat kita laksanakan itu sebagai bukti bahwa dia telah memperoleh keampunan dari Allah, sebagai bukti bahwa amal ibadahnya diterima oleh Allah. Tetapi kalau jauh meleset dari sebagaimana di bulan Ramadan, kalau bulan Ramadan dia suka bersedekah, di luar Ramadan bahkan orang meminta tidak dia beri lagi. Kalau di bulan Ramadan dia rajin baca Al-Quran, sudah Ramadan tidak lagi. Kalau di bulan Ramadan dia sholat berjamaah terus, sudah Ramadan tidak lagi. Ini belum mendapat nilai-nilai ketakwaan, atau belum amalnya mendapat sebagaimana yang diharapkan. Ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Jamaah rahmati Allah, dalam sebuah hadis ada 6 sifat yang merusak amalan seseorang. Nah, ini manakala ada ini berarti dia sudah rusak amalnya. Sittatu asya tuhbitul a'mal, al-istighalu bi'ubil khalqi,
Ada 6 hal yang dapat merusak amalan seseorang. Yang pertama, al-istighal bil khalqi. Yang pertama, sibuk dengan aib orang lain. Di bulan Ramadan dia tahan lidahnya, dia tahan mulutnya, tidak mau membicarakan orang lain. Kalau ada, maka susahlah pahala puasanya. Sebagaimana kata Rasul tadi, betapa banyak orang berpuasa, maka dia tidak mendapat apa-apa dari puasanya kecuali haus dan lapar. Andaikan di bulan Ramadan dia dapat pertahankan, tidak berbicara hal orang lain, sesudah Ramadan dia sibuk dengan orang lain, maka pahala-pahala yang sudah dikumpulkan itu akan dikhawatirkan sirna sedikit demi sedikit, akan sirna. Karena itu kita berhati-hati. Setan terus berupaya menggerogoti amal ibadah kita yang sudah ada, berusaha terus dengan berbagai macam cara. Jadi diantaranya adalah sibuk dengan aib orang lain. Ini adalah dapat menggerogoti amal kita. Kita jaga, jangan sampai kita sibuk dengan aib orang lain. Tapi mari kita sibuk dengan aib kita masing-masing, mengkaji kelemahan kita. Dengan kita menyusuri kelemahan kita, mengkaji kelemahan kita, maka kita lupa kepada aib orang lain. Kemudian yang kedua, waqaswatul qalbi, keras hati. Ini keras hati. Dia tidak mau menerima kebenaran, tidak mau menerima nasihat, tidak mau menerima petunjuk. Ini keras hati. Karena itu jangan sampai keras hati. Mari kita lembutkan hati kita sehingga kita mendapat hidayahnya dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, waqillatul haya, tipis perasaan malu. Enggak ada rasa malu. Di bulan Ramadan dia jaga akhlaknya, etikanya, tingkah lakunya dia jaga. Tetapi di bulan Ramadan sudah pakai celana pendek umpamanya yang bagi laki-laki, bagi perempuan sebagai seorang istri, sebagai seorang gadis tidak lagi menjaga auratnya. Ini sudah tidak malu. Waqillatul haya, tipis perasaan malu. Oleh karena itu mari kita jaga rasa malu. Al-haya'u minal iman. Malu itu sebahagian daripada iman. Yang ketiga adalah waqufud dunia. Yang keempat waqufud dunia, kelewat cinta kepada dunia. Ini akan merusakkan amalan kita. Ini manakala ada pada kita kelewat cinta kepada dunia. Di bulan Ramadan betul-betul dia tekun beribadah. Belum muazin berkumandang azan, dia sudah di masjid. Tapi setelah Ramadan dia tinggalkan masjid. Berkumandang azan pun dia tidak datang, tidak hiraukan, sibuk dengan mengejar dunia saja. Ini akan menghilangkan, memusnahkan amalan-amalan yang sudah dikumpulkannya. Kemudian berikutnya watulul amal, panjang angan-angan, menghayal yang bukan-bukan, sehingga dia larut dalam hayalan, sehingga dia lupa beribadah kepada Allah. Kemudian yang terakhir adalah wazalimu la yantahi, berbuat aniaya yang tidak henti-hentinya kepada orang lain atau kepada dirinya sendiri. Kepada sendiri dia melanggar segala peraturan Allah, dia meminum minuman keras umpamanya dan sebagainya. Hal-hal yang dilarang oleh Allah dia lampaui, dia langgar, maka dia menganiaya dirinya sendiri atau menganiaya orang lain, menzalimi orang lain dengan perkataan, dengan sikap, tingkah laku, sehingga seseorang merasa teraniaya, merasa terzalimi. Maka manakala ini ada pada seseorang, maka amal ibadah yang sudah dikumpulkan sebulan penuh akan hilang, dikhawatirkan nantinya akan habis laksana pada debu yang berterbangan. Nauzubillah, summa nauzubillah. Oleh karena itu jamaah Jumat rahmati Allah, mari kita pelihara dengan baik amal yang sudah ada. Semoga amal-amal yang sudah ada dapat kita terapkan di dalam kehidupan kita untuk 11 bulan yang akan datang. Allah berikan kepada kita umur panjang sehingga amal-amal yang sudah di bulan Ramadan dapat kita laksanakan. Kemudian kita mohonkan kepada Allah dapat kita berjumpa dengan Ramadan yang akan datang. Bisa dilakukan sebagai khutbah yang dapat khatib sampaikan kepada kita sekalian dan bermanfaat kepada kita sekalian, terutama kepada khatib yang menyampaikan. Barakallahu fi wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi wa dzikril hakim wa taqabbal minkum tilawatahu innahu wal ghafurur rahim.